Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kepada semua jemaat di dalam gereja PCS Kebatasan yang sedang menonton video ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, sekarang ini saya sedang mendengar sebuah lagu, tajuknya Bagaikan Bejana Siap Dibentuk, Demikian Hidupku di Tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh Kudus, jadilah kehendakmu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku dibaharui selalu. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya sadari rupa-rupanya segala perkara yang kita inginkan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini, kita mau yang original, yang original, yang baik, yang terbaik malahan. Oleh itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya sadari ketika saya membeli barangan-barangan elektrik, sekurang-kurangnya saya perlu mencari barangan yang mesti ada cop sirim, yang ada cop original ataupun tahan lasak yang telah diperakui oleh sirim. Tetapi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ada juga barangan yang ada cop sirim tetapi masih juga tetap sebenarnya bukan original. Tetapi sekurang-kurangnya kita yakin dengan sesuatu barang yang kita beli, terutamanya barangan elektrik yang ada cop sirim. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, demikian kehidupan kita di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Kita sepatutnya orang Kristen ada cop sirim. Ada cop yang telah dicop di dalam kehidupan kita bahwa kita ini terbukti milik Yesus. Kita ini terbukti anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan Yesus. Kita ini terbukti berbeza daripada dunia yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kerana terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sebelum itu, terima kasih kepada Pastor Nasrun kerana saya diberkati dengan dia punya status WhatsApp ini sebenarnya. Jadi dengan itu, saya ingin kongsikan kepada jemaat, saya ingin kongsikan kepada pendengar kepada video ini. Kebaikan, keadilan dan kebenaran adalah cara hidup orang yang mengenal Kristus. Haleluya, benar sekali. Itu kerana dia hidup di dalam kita. Galatia pasal 22 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Haleluya. Benar. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, memang benar dahulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kita hidup di dalam terang. Sebab itu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, apabila sudah kita keluar daripada terang, daripada gelap, diangkat daripada yang gelap kepada kehidupan yang terang, yaitu Yesus Kristus, kita ada satu cop namanya cop Kristus, cop Tuhan, cop anak-anak Tuhan, cop murid-murid Yesus. Itu menunjukkan bahwa kita hidup di dalam yang terang. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, pada hari-hari sekarang ini, ramai sekali sedang menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ramai orang akan memanggil, ya Bapa, ya Tuhan, Tuhan. Tetapi bukan semua yang dapat datang kepada Bapa. Ramai sekali yang ingin mengaku, aku ini murid Yesus, aku ini anak Tuhan, dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya tidak ada tanda sirim. Tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa dirinya itu benar-benar anak Tuhan Yesus. Dirinya itu benar-benar murid Tuhan Yesus. Lebih memalukan lagi adalah mengaku anak Yesus, anak Tuhan Yesus, murid Yesus, dan sebagainya, tetapi melakukan satu perkara yang memalukan Bapa di sorga. Aduh, tidak apa.
Tuhan Yesus tidak juga kecewa. Tuhan Yesus sentiasa menunggu supaya ada pertobatan. Tuhan Yesus tetap memberikan peluang. Tuhan Yesus tetap akan terus setia kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita hidup dalam terang. Kehidupan kita yang terang itu, yang benar itu, yang adil itu, itulah cop sirim bagi kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, hidup kita bukannya hidup kita lagi, tetapi Yesus di dalam kehidupan kita. Sebab itu, kalau Yesus sudah hidup di dalam kehidupan kita dan bukan kita lagi karena telah dimenangkan oleh Yesus, dimiliki oleh Yesus, maka dengan itu hidup kita berkualiti. Hidup kita yang berkualiti ini pasti akan memberkati orang lain juga. Hidup yang berkualiti ini akan membuatkan orang lain pun dapat diberkati dengan kasih Tuhan. Nah, hidup berkualiti ini bukan bermaksud hidup kita ini kaya raya, hidup kita ini penuh dengan kesenangan, tidak payah sakit, tidak payah ada masalah. Bukan itu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Hidup yang berkualiti yang dimaksudkan adalah hidup yang memang di dalam seperti yang kita baca sebentar tadi, yaitu hidup yang membuahkan kebaikan, hidup yang membuahkan keadilan, dan hidup yang membuahkan kebenaran. Inilah hidup yang berkualiti. Serta di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 sebentar tadi, perkataan mengasihi, katanya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, hidup yang berkualiti itu adalah hidup yang berbuah kebaikan, kebenaran, keadilan, dan mengasihi. Haleluya. Itulah hidup yang berkualiti. Nah, saudara, kalau kita mau hidup berkualiti, ada kualiti sirim, ada kualiti yang memang bertahan lama. Kita perlu hidup di dalam 4 perkara sebentar tadi. Pertama adalah hidup dengan kebenaran atau kebaikan. Kita hiduplah dengan kebaikan. Yesus, firman Tuhan berkata dalam perjanjian baru, dia kata begini, jangan kamu lawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Aduh, seronok betul kalau boleh buat begitu. Haleluya. Nah, soalnya sekarang kita mampu atau tidak? Mampu, pasti mampu. Pasti mampu kalau kita bawa sentiasa itu cop sirim bersama dengan kita. Kualiti hidup sebagai anak Yesus. Haleluya. Sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Bapa di sorga. Wow, haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, yang kedua, kalau kita berkualiti, kita ada yang hidup dalam keadilan. Kita hiduplah adil. Jangan berat sebelah. Kalau salah tetap salah. Tegakkan yang benar. Walaupun engkau melakukannya, hanya engkau seorang yang melakukannya, kebenaran itu tetap kebenaran. Walaupun semua orang buat benda yang salah, salah tetap salah. Ramai orang cakap, "Nekuro kagimai." Kenapa? Kenapa saya tidak boleh buat? Semua orang buat, saya tidak boleh buat. Ingat, tidak semestinya semua orang buat itu kebenaran. Dan tidak semestinya seorang kau buat itu adalah yang tidak betul. Walaupun kau seorang saja buat, tapi kalau benar tetap benar. Walaupun semua orang buat, kalau salah tetap salah. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, yang terakhir, pastinya hidup yang berkualiti sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak murid Yesus Kristus, kita hidup di dalam kebenaran. Kita harus tegakkan kebenaran. Walaupun kebenaran itu menyakitkan, walaupun kebenaran itu akan menyebabkan mungkin kita malu, orang lain malu, tapi kita mesti dalam keadaan toleransi yang baik, mempunyai pertimbangan yang baik. Nah, kalau kita mau tegakkan kebenaran, pastikan kita tegakkan kebenaran di dalam ruang lingkup yang mengasihi, bukan memalukan. Nah, ada perbezaan di antara memberikan kebenaran dan juga memalukan orang. Sebab itu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, berhati-hatilah apabila kita mau mengeluarkan kebenaran itu. Perlu di dalam ruang lingkup yang itu namanya ruang lingkup mengasihi, bukan untuk memalukan. Oleh itu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, terutamanya untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, gunakanlah akal pikiran yang bijak,
yang terbaik daripada Tuhan. Bacalah firman Tuhan di dalam Amsal, di dalam pengkhotbah, di dalam Mazmur. Terlalu banyak sekali itu yang namanya nasihat-nasihat berguna untuk kita gunakan ketika kita mau hidup berkualiti. Bagaimana hidup kita untuk menjadi kebenaran, bagaimana kebenaran itu dijalankan, kita hidup dalam keadilan, bagaimana keadilan itu harus dijalankan, dan kita hidup di dalam kebaikan, bagaimana kebaikan itu harus dilakukan setiap hari. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, saya berharap kita semua ada yang namanya chop sirim. Saya berharap semoga semua kita ada yang namanya chop quality sirim. Dengan chop quality sirim ini kita bertahan lama, dan kita pastinya akan terus bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Kita akan dipakai oleh Tuhan Yesus lebih lagi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, janganlah engkau memandang dirimu lebih kecil, lebih rendah daripada orang lain, karena Yesus ada cukup untuk mengangkat kita sama derajat dengan orang-orang yang lain. Di mata Tuhan kita sama, di mata Tuhan kita sama berharga, di mata Tuhan kita tetap dikasihi selama-lamanya. Haleluya. Dengan itu terima kasih karena menonton renungan pada hari ini. Saya berdoa semua orang diberkati, dan saya berdoa semua jemaat dalam keadaan yang shalom dan juga damai sejahtera dan sukacita. Dengan itu saya Gembala Rikson Matangan ingin mengucapkan shalom dan selamat pagi. Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi. Bye-bye.